Ya oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Di chapter sebelumnya berakhir saat Ghost King melarikan diri setelah pertarungan sengit melawan Zovan. Setelahnya, Zovan pun mulai mendatangi keluarga Yun. Ia pun mulai meminta maaf atas apa yang telah terjadi, terutama karena salah satu anggota mereka dibawa kabur oleh Ghost King. Tapi tentunya tidak ada kekecewaan sedikit pun dari sisa-sisa anggota keluarga Yun. Mereka malah berterima kasih karena berkat Zofan-lah mereka semua selamat. Terlebih lagi, Zovan juga merupakan orang yang dipercayai oleh imam besar. Dengan begitu, tidak ada keluhan terkait apa yang telah dilakukan oleh Zovan. Bahkan saat ini mereka menganggapnya sebagai penyelamat. Zovan juga berjanji di bawah keluarga Luo, klan Yun akan merasa lebih aman dan tenang karena saat ini di Tianyu Empire tidak akan ada lagi yang akan menjaga keluarga mereka, terutama setelah kematian imam besar. Tentu saja sisa-sisa keluarga Yun merasa sangat senang dengan apa yang dikatakan Zovan. Nah, sebetulnya ada alasan kenapa Kaisar mengirimkan Ghost King untuk menakut-nakuti klan Yun. Itu semua agar Kaisar bisa mencengkram klan Yun dan membuat mereka lebih memihak kepada Kaisar. Kematian imam besar sendiri terjadi karena imam besar memperlihatkan ketidaknetralan karena mendukung Zovan. Tapi semua itu gagal karena Zovan datang dan menyelamatkan seluruh anggota keluarga Yun. Dengan itu pula kepercayaan klan Yun terhadap Zovan meningkat pesat dibandingkan kepercayaan mereka terhadap keluarga kekaisaran. Itu adalah hasil yang sangat memuaskan bagi Zovan, tapi menjadi hasil yang buruk bagi Kaisar Yuan. Setelah berbincang dengan anggota klan Yun, Zovan pun memberikan beberapa pil kepada ketiga penatua. Butuh 6 jam bagi mereka untuk menyembuhkan diri masing-masing. Setelahnya, Li Jingtian pun mulai bertanya, "Pelayan Zuo, tadi kau mengatakan tentang boneka roh, sebenarnya apa itu?" Dan Zovan pun menyatakan, "Oh, mereka hanyalah sampah. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang ingin menjadi boneka roh kecuali terpaksa. Pasti ada banyak dendam dan kebencian di dalam hatinya sehingga ia memutuskan untuk menjadi boneka roh. Kalian pasti sudah tahu bukan? Hanya ahli tahap eternal saja yang bisa memisahkan tubuh dan jiwanya. Lalu apakah kalian tahu apa yang terjadi jika tubuh ahli ranah eternal mati? Tentu saja jiwa mereka masih bisa bertahan, tapi itu tidak lama. Tapi ada teknik yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Itulah yang dinampakkan boneka iblis. Tentu saja itu adalah informasi yang sangat berharga. Tapi para penatua masih belum puas, apalagi Li Jingtian. Ia pun bertanya bagaimana cara melawan mereka jika nantinya Zovan tidak ada. Zovan pun mulai menjelaskan melawan mereka adalah hal yang mudah jika sudah mengetahui triknya. Pada mereka yang berada di tingkat 3, kekuatan jiwa bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Lalu pada tingkat menengah, menghancurkan mereka memang sedikit sulit, tapi merusak mereka masihlah bisa dilakukan. Yang harus kalian waspadai adalah pimpinan mereka yang merupakan boneka roh tingkat akhir. Mereka bisa keluar masuk dari dunia nyata ke dunia ilusi dengan mudah. Tapi tenang saja, setelah melawanku pasti ia telah banyak mengalami kerusakan. Dengan itu ia tidak akan pernah muncul dalam waktu dekat. Ketiga penatua mengingat hal tersebut, tapi mereka masih belum puas.
karena Zofan sama sekali tidak memberikan mereka teknik baru. Shu King bahkan mulai merayu Zofan untuk diajarkan sebuah teknik yang bisa menghancurkan mereka. Hingga pada akhirnya Zofan pun mengalah. Baiklah, aku menganggap ini sebagai kerugianku. Akan aku ajarkan kalian teknik tingkat mendalam yang berfokus kepada jiwa, jari kematian. Di lain sisi, Kapten Pasukan Bayangan atau Ghost King atau Shadow King kembali dengan terengah-engah. Ia pun memasuki sebuah gua yang terdapat di bawah air terjun. Setelah berjalan beberapa saat, ia pun menemui seseorang yang memakai kerudung dengan pria bertopi bambu. Ia pun berkata, "Tuan, maafkan aku telah gagal. Yang ia bisa bawa hanyalah seseorang dari keluarga Yun saja." Tentu saja itu adalah kabar yang membuat pria bertudung terkejut. Apa? Kau gagal? Dan yang lebih membuat pria bertudung lebih terkejut lagi adalah saat pria bertopi bambu memberikan pil kepada Shadow King yang ternyata ia sedang terluka parah. Bahkan menurutnya Gu Santong tidak bisa melakukannya. Ia pun mulai berpikir siapa di Tianyu yang bisa melakukan hal tersebut. Dan jawabannya pun mulai muncul. Itu adalah Zofan, Ghost King yang tak terkalahkan, terluka parah. Seluruh pasukannya hancur. Tentu saja itu adalah kabar terburuk yang pernah ia dengar. Tapi untungnya ia bisa melarikan diri karena Zofan sempat goyah sedikit. Dan di sanalah pria bertopi bambu berkata, jika itu adalah ulahnya, ialah seseorang yang melemparkan batu ke arah Zofan sehingga pikirannya menjadi sedikit goyah dan bisa membuat Ghost King melarikan diri. Mengetahui hal tersebut, Ghost King pun langsung berterima kasih kepada pria bertopi bambu. Ia berkata pasti akan membayar hutang tersebut. Tapi yang terpenting adalah Zofan tidak bisa mengejarnya. Mendengar hal tersebut, pria bertudung pun mulai tertawa. Hahaha. Zofan bukannya tidak bisa mengejarmu, tapi ia melepaskanmu. Aku yakin ia tahu benar siapa dalang dibalik semua ini. Ia membebaskanmu karena tidak ingin mengekspos siapa dalang dibalik semuanya. Dan tak lama kemudian, sosok-sosok tersebut mulai terungkap. Pria bertopi bambu merupakan Sima Hui, dan sosok bertudung merupakan Kaisar Yuan. Ia juga menjelaskan bahwa selain Zofan, ada dua sosok lainnya yang mengetahui dalang dibalik kematian imam besar, yaitu Zhuge Chengfeng dan juga Lang Wuchang. Oleh sebab itulah ketiganya saling membantu saat Kaisar memojokkan mereka. Tapi mereka juga tidak bisa bergerak secara langsung untuk mengekspos Kaisar karena itu akan membahayakan mereka secara pribadi. Ada sedikit kekecewaan dan kekesalan di wajah Kaisar. Ghost King merupakan pasukan terbaik yang ia miliki. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya karena semua orang yang telah bertemu dengan Ghost King telah mati ataupun dibunuh. Yang tersisa hanyalah Zofan. Melihat kekuatannya yang merupakan kombinasi antara Gu Santong dan juga Zhuge Chengfeng membuat Kaisar sakit kepala. Ia ingin membesarkan harimau untuk mengatasi permasalahannya, tapi ternyata yang ia besarkan adalah seekor naga, bahkan sulit untuk dikendalikan. Ia pun berkata kepada Ghost King untuk menghindari Zofan sebisa mungkin. Dan sekarang yang tersisa hanyalah taktik Kaisar saja. Untuk melawan Zofan, kekuatan sudah tidak berfungsi. Jadi ia mengandalkan taktik yang telah ia susun. Ya, walaupun itu agak sedikit sulit untuk melawan sosok seperti Zofan yang sangat licik, juga memiliki kekuatan tak tertandingi. Nah, ternyata ada alasan kenapa Ghost King membawa tawanan yang merupakan salah satu anggota klan Yun. Ternyata Kaisar membuat sebuah percobaan. Ia telah mengambil salah satu mata dari imam besar. Mata tersebut ia ingin cangkokkan kepada
anggota klan Yun lainnya untuk membantu kaisar melihat ataupun meramal masa depan. Tapi ternyata setelah beberapa percobaan selalu gagal. Dan pada percobaan kali ini nampaknya gagal juga. Anak yang dibawa oleh Ghost King pada akhirnya mati saat ia menanamkan mata imam besar kepada mata anak tersebut. Kaisar pun mulai menghela nafas. Seperti dugaanku, itu tidak akan pernah bertahan sebelum mereka mengaktifkan kekuatan darah. Jadi sebenarnya seperti ini, kaisar masih membutuhkan kekuatan dari klan Yun, terutama imam besar. Tapi saat imam besar memihak kepada Zovan, itu membuatnya kesal karena klan Yun tidak netral lagi. Kaisar sangat membutuhkan klan Yun karena ingin memanfaatkan kekuatannya. Dengan imam besar berpihak kepada Zovan, tentu saja itu akan merugikannya. Oleh sebab itulah kaisar membunuh imam besar dan ingin menciptakan imam besar lainnya. Tapi sayangnya rencana tersebut gagal karena mata imam besar tidak ada yang cocok dengan tubuh anggota keluarga Yun yang lainnya. Dan yang tersisa hanyalah gadis suci yang merupakan cucu imam besar. Tapi sayangnya saat ini ia sedang bersama Zovan. Kaisar nampak gelisah, bahkan sebelumnya ia harus batuk darah. Para bawahannya nampak khawatir, tapi kaisar berkata, "Tenang saja, dengan tubuh ini aku bahkan masih bisa bertahan sampai memilih kaisar selanjutnya." Nah, setelahnya Sima Hui pun berkata, "Kaisar, tenang saja, Anda adalah pimpinan sah dan pemilik negeri ini. Pada suatu saat nanti, aku yakin klan Yun akan kembali kepada Anda." Mendengar hal tersebut, kaisar pun mulai berpikir dan berkata, "Bagaimana jika..." Dengan ekspresi serius dari kaisar, chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk chapter selanjutnya dari Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.